Tentang soal AOL, PLSM, DHCP, ARP, TCP, UDP, DNS gitu ya. Ya, Pak. Mungkin AOL terakhir aja dulu ya. AOL, PLSM itu kan jadi satu. Ya, terus mungkin saya mau mulai sama protokol-protokol pendukung aja dulu, ARP gitu ya. Terus DHCP, TCP, UDP, DNS gitu ya. Oke. Ya sebenarnya sih materinya kan sama gitu ya kalau saya bilang untuk materi yang apa namanya yang kemarin itu dibahas terkait sama protokol-protokol ini. Mungkin saya coba buka dulu deh sebentar ya. Ini DNS. Mm-mm. Oke, baik. Kita mulai dari ini dulu ya. Kalau saya lihat tuh ada ARP ya, DHCP, ada nggak ini DHCP? DHCP itu di application layer kalau nggak salah di sini. Saya share dulu ya. Network protokol. Sudah tahu bahwa dalam sebuah network itu kita belajar network itu kita menggunakan model ya. Model itu bisa menggunakan model yang umum yaitu yang dibuat oleh ISO dinamakan OSI 7 layer ya. Open System Interconnection 7 layer yang terdiri dari layer paling atas application, kemudian presentation, kemudian session gitu kan ya. Kemudian apa tadi all people seems to need jadi all application presentation session transport network data link sama terakhir physical ya. Nah itu kan 7 layer itu untuk kita belajar di mana setiap layer itu punya fungsi masing-masing. Ini punya fungsi masing-masing. Ini terkait sama kalau sebagai vendor baik vendor network device atau hardware maupun vendor untuk application atau kita membuat aplikasi. Ya, kalau kalian nanti mungkin aplikasi itu eh, masuknya ke socket programming ya, mengacu pada TCP/IP. TCP/IP yang terbaru memang tidak terlalu beda jauh dengan apa namanya? Dengan OSI 7 layer meskipun 3 layer yang di atas yaitu application, presentation dan session itu dijadikan satu yang namanya apa namanya application layer ya application layer di TCP/IP. Sedangkan transport, network
data link sama physical itu sama ya. Sebelumnya memang agak beda tuh antara TCP/IP yang sekarang sama yang lama itu agak beda. Namanya dulu ada internet lah, ada tidak ada data link, kemudian langsung ke physical atau network connection dan sebagainya. Tapi sekarang supaya mempermudah aja dibandingkan antara OSI sama TCP/IP, maka para pelaku, istilahnya pelaku networking menyepakati bahwa layer-layer yang ada di OSI maupun yang di TCP/IP itu tidak jauh berbeda, hanya bedanya 3 layer atas itu dijadikan satu sama yang namanya application layer ya. Nah, jadi meskipun jadi satu, fungsinya tetap sama. Fungsi-fungsi misalnya di dalam application layer gitu kan ada interface, di dalam session layer ada open session, di dalam presentation ada apa namanya, ada security, ada uh, compression dan lain-lain, itu semuanya ada di dalam application layer itu sendiri. Cuma simplified supaya tidak terlalu rumit gitu. Meskipun tadi sekali lagi fungsi dan perannya itu di application layer TCP/IP itu sama dengan kalau kita terjemahkan di 3 layer paling atas ya. Nah itu. Nah sekarang kita mau coba ini dulu ya. Mungkin sebelum kita ke TCP, nah kita ada satu protokol ya, ARP ICMP. Itu fungsinya adalah untuk membantu IP dalam apa namanya, si IP itu kan paket ya, IP itu kan kontainer paket, dalam membantu dalam si IP itu untuk bisa mengenali host yang akan dituju di di eh, perjalanannya ya. Jadi si ARP itu atau Address Resolution Protocol itu adalah satu protokol yang berfungsi untuk menyimpan MAC address, yaitu physical address dari host yang akan dituju untuk sebagai acuan gitu. Jadi kalau dalam network itu kan sekali lagi ya, dalam kalau misalnya TCP/IP kan ada layer 3, layer 2, layer 1. Layer 3 itu kan untuk dia mencari jalur yang terbaik ya, the best path. Nah, tetapi pada dasarnya dia juga harus mengenali destination-nya, itu physicalnya mana, karena si IP itu merupakan logical. Jadi kenapa disebut logical? Karena IP itu kan berdasarkan hierarkinya itu bisa siapa saja bisa mendapatkan, tetapi secara fisikal itu host yang dituju itu spesifik. Jadi misalnya eh, kita pengen cari rumah gitu kan, di sebuah rumah gitu kan, yang misalnya dari sisi alamat kan bisa saja ya, alamatnya bisa sama gitu. Di Bandung ada Jalan Pajajaran misalnya, tapi mungkin di Bogor juga ada Jalan Pajajaran juga istilahnya gitu kan. Nah, bagaimana kita tahu yang dituju itu Jalan Pajajaran nomor 3 misalnya, itu di Bandung, bukan Jalan Pajajaran nomor 3 di Bogor gitu istilahnya. Nah, itu kan harus ada fisikalnya. Ya, fisikalnya kayak apa gitu kan, bentuknya rumahnya kayak apa dan segala macam itu kan harus di apa namanya, harus diketahui oleh si eh, aplikasi yang akan mengirimkan paket IP tersebut. Nah, untuk itulah si ARP ini berfungsi. Jadi ARP itu fungsinya ketika dia melakukan atau dia tidak tahu fisikalnya, dia akan melakukan broadcast. Dia akan broadcast dulu, ditanya misalnya IP sekian siapa gitu. Semua yang eh, ada di dalam sebuah network itu, dalam broadcast domain disebutnya ya, itu akan mendengar itu atau mendapatkan broadcast tersebut. Tapi yang menyaut, yang merespon itu adalah si physical atau si host yang punya IP yang dituju. Nah, IP yang dituju itu dia akan memberikan alamat fisiknya atau MAC address-nya kepada sebuah protokol ARP tadi yang akan nanti disimpan baik di router maupun di apa namanya, di router maupun di si eh, host source-nya atau yang akan mengirimkannya tadi. Sehingga ketika si source-nya itu akan mengirimkan paket IP berikutnya, dia tidak perlu broadcast lagi ya. Dia udah tahu bahwa oh, IP ini MAC address-nya sekian. Ya, jadi modelnya begitu. Jadi waktu itu kan saya pernah mensimulasikan ketika kita ping itu kan kita mengirimkan paket seolah-olah ya, paket ping tadi, ICMP. Nah, ketika kita mengirimkan paket pada waktu pertama kali dia tidak tahu, itu kan pasti
request timeout dulu. Nah, itu karena apa? Karena proses broadcast-nya itu belum selesai. Ya, proses belum selesai. Nah, ketika berikutnya si host atau si destination yang dituju itu dia mengirimkan balasan bahwa saya punya yang punya IP ini saya gitu kan, MAC address-nya ini, maka berikutnya dia akan langsung reply ya, reply gitu. Jadi itu yang disebut sebagai ARP ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya ini kan ini saya pakai kelihatan ya. Ini saya pakai Mac ya. Mac itu kan base-nya Unix. Jadi kalau misalnya ini contoh saya ketik aja admin A. Nah, ini adalah bentuk dari aplikasi ARP tadi, Address Resolution Protocol tadi, di mana ketika saya menyalakan komputer saya dan saya melakukan aplikasi-aplikasi saya langsung berjalan gitu kan, dia akan menyimpan alamat fisik dari IP-IP yang digunakan untuk komunikasi aplikasi saya. Ya, misalnya di sini ada 10.37.115.1 gitu kan. Ini adalah alamat fisik dari si IP ini. Ya, ini adalah IP-IP yang komputer saya itu terkoneksi ya, either itu router, itu apa namanya switch gitu kan, atau yang lain-lain. Ini kebetulan masih sama, masih IP-IP lokal kita ya, ataupun juga beberapa IP-IP yang ada di sekitar apa namanya ruangan saya gitu kan. Kadang-kadang kan saya butuh komunikasi apa namanya dengan IP PC yang lain gitu. Nah, di bawahnya itu ada MDNS, MCAS.net, ada lagi IP di luar nih 239.255.255.250. Ini adalah IP yang di luar ya. Itu juga sama gitu istilahnya. Ini adalah IP ini IP-nya, kemudian ini multicast, 224 itu multicast ya. Itu ada satu, biasanya multicast itu dikeluarkan oleh si dari routernya ataupun si switch-nya biasanya. Itu juga sama, dia akan punya nomor atau alamat fisikalnya atau MAC address-nya. Jadi misalnya gini kan, misalnya saya ping binus ACID saya. Nah, ini kan reply gitu kan ya. Nah, kemudian setelah saya ping, maka ketika saya admin A lagi, nanti ada di bawahnya itu ada binus ACID yang untuk apa namanya yang ada di tempat saya gitu, yang dilakukan pengenalan MAC address-nya. Nah, jadi ARP itu fungsinya untuk menyimpan physical address atau alamat fisik, atau kita bisa biasa disebut sebagai MAC address, supaya ketika dalam komunikasi data dia tidak perlu mencari-cari lagi gitu. Ya, ini mekanisme dari jaringan network TCP/IP. Ya. Nah, kemudian di ARP ada di mana? ARP itu tadi ada di antara 2 dan 3. 2 itu yang menyimpan fisikalnya, 3 itu yang menyimpan IP-nya. Jadi 2,5 lah kalau kita sebut. Nah, gitu ya. Sampai sini oke ya. Ya, saya tidak terlalu banyak juga ini. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, ya silakan. Eh, Tadi itu multicast itu apa ya? Sorry, putus-putus. Pas saya terdengar. Gimana? Tadi multicast itu apa ya, Pak? Oh, oke ini. Jadi dalam jaringan itu ada beberapa mekanisme pengiriman data ya. Ada unicast. Unicast itu uni satu ke satu. Jadi kayak saya kirim ke IP tertentu, itu unicast. Saya menghubungi atau saya melakukan ping atau saya melakukan satu proses ya application gitu kan. Pengiriman data itu ke satu host tertentu itu unicast. Ada lagi yang sifatnya broadcast. Nah, broadcast itu berarti saya mengirimkan ke semua. Nah, mekanisme broadcast itu misalnya dilakukan oleh si ARP tadi. Nah, yang ketiga itu adalah
multicast. Nah, multicast itu biasanya digunakan oleh switch biasanya. Itu untuk satu grup tertentu. Jadi satu misalnya di BINUS itu kan BINUS Bandung itu supaya apa namanya? Tadi kan ada broadcast, broadcast itu kan ke semua gitu, supaya broadcastnya itu tidak nyebar kemana-mana, karena ketika broadcast itu dilakukan, maka paket broadcast itu akan didengarkan oleh semua, diketahui oleh semua, itu bisa ya penuh gitu istilahnya. Nah, mekanisme dari switching kalau misalnya nanti belajar berikutnya ya, mungkin sekarang kita belum belum belajar. Switch itu bisa dibatasi grupnya, karena switch itu adalah sebuah alat. Kalau kita tahu kalau dulu kita pakai hub layer 1 itu kan sifatnya CSMACD ya, Carrier Send Multiple Access. Jadi ada collision. Maka disebut kalau kita masih pakai hub namanya collision domain, terjadi collision di situ. Pindah ke switch itu collision nggak akan terjadi karena masing-masing port sudah punya alamat virtual sendiri-sendiri sehingga komunikasi datanya antar port itu seolah-olah tidak ada terjadi benturan atau tabrakan gitu. Tetapi di dalam switch itu masih terdapat broadcast, ya paket broadcast. Nah, makanya dari itu kalau IP versi 4 kan itu kita belajar kan ada ID, ada IP available, ada broadcast. Nah, ketika broadcast itu dia memanfaatkan alamat broadcast yang kemarin kita biasa bikin subnetting itu loh, ya. Dan semua host, semua alat perangkat yang punya IP akan dengar. Dalam tanda kutip kita sebut dengar ya, kita pakai istilah itu. Nah, kalau bayangkan kalau dalam sebuah jaringan kita kan pasti pakai switching ya. Nah, kalau switching itu banyak gitu kan, dan terjadi broadcast berulang-ulang karena mungkin mekanisme ARP, ada mekanisme aplikasi tertentu, maka yang terjadi adalah apa? Terjadi adalah si alat apa IP itu akan penuh dengan broadcast gitu. Jadi apa sibuk gitu. Bayangkan kalau dalam satu kelas gitu ya, ini semua satu kelas, kemudian kelas yang lain dikumpulkan dalam satu hall. Nah, saya ngomong di tengah-tengah gitu. Semua kelas itu kan pasti dengar. Itu yang disebut broadcast. Tapi kalau satu kelas itu saya bagi-bagi, misalnya satu ruangan, satu ruangan, satu ruangan. Nah, di dalam satu ruangan itu, meskipun saya broadcast, yang dengar adalah di kelas itu aja, yang lain nggak dengar. Nah, multicast itu memanfaatkan mekanisme itu, ada grup-grupnya, grouping. Jadi, grouping supaya broadcast itu hanya berlaku di grup itu aja, tidak berlaku di grup yang lain, di switch-switch yang grupnya berbeda gitu istilahnya. Di dalam network itu kan kalau kira hierarki itu switchnya itu kan kita bisa set up ada grup-grup ya, grup multicast namanya. Nah, kalau ada broadcast ya broadcastnya di situ-situ aja ya. Tapi beda lagi sama router ya. Kalau router itu tidak ada broadcast, broadcastnya itu terjadi kalau misalnya di apa switching yang ada di apa fast Ethernetnya dan segala macam. Nah, ada sebenarnya satu lagi namanya Anycast. Nah, ini Anycast itu kalau kita belajar IP versi 6. Apa itu Anycast? Anycast itu mekanismenya mirip sama multicast, tetapi itu berjalan untuk router-router IP versi 6 yang terdaftar aja. Jadi Anycast itu mirip multicast, tapi kalau multicast kan di layer 2 ya, switching. Nah, Anycast itu sebenarnya layer 3 tapi menggunakan yang mekanisme IP versi 6 ya. Jadi ada unicast, ada broadcast. Broadcast itu per grup namanya multicast. Nah, sebenarnya di layer 3 ada namanya multicast untuk IP versi 6 namanya anycast gitu. Ya, saya sebut multicast tapi sebenarnya mekanisme bukan multicast tapi khusus spesifik namanya anycast kalau kita menggunakan IP versi 6. Begitu? Apa tadi? Tasya ya yang tanya tadi. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Istilah-istilah begitu memang perlu di ini ya dicari itu kan dipelajari. Kalau tidak ada, tadi kan saya sebutkan ada ini ya, eh, kenapa kita belajar pakai layering, kenapa kita pakai OC7 layer, TCP/IP. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita gampangnya application itu adalah layer untuk membantu user untuk bisa berinteraksi
dengan aplikasinya. Jadi user interface lah. Jadi cara masuk user atau human gitu kan kepada network itu melalui application layer. Ya. Kemudian presentation itu untuk mentranslasikan, encrypt dan mengkompres data. Jadi ada mekanisme untuk di bawahnya atau di dalamnya si application layer itu untuk mentranslasikan aplikasi itu, kemudian juga melakukan kompresi dan encryption itu di situ. Session untuk establish, memanage, dan terminate session. Ya, itu di dalamnya itu sudah aplikasi itu sudah, makanya tiga ini kan adanya di application layer nih gitu karena semuanya itu diatur sama si aplikasinya yang programmer yang membuatnya. Nah, transport itu baru kita bicara mengenai bagaimana reliability dilakukan atau sebuah pengiriman data itu inisiasinya itu oleh si transport layer tersebut. Jadi kalau misalnya terjadi pengiriman, dia akan melakukan dulu asinkronisasi ya namanya three-way handshaking. Kemarin kan kita sudah belajar ya. Nah, setelah semuanya established, baru pengiriman data. Network di satu sisi adalah untuk mengirimkan atau mencari jalur yang terbaik, bukan jalur tercepat ya, jalur terbaik. Meskipun salah satu routing protokol kita namanya RIP itu menggunakan jalur tercepat yaitu jumlah hop count gitu istilahnya. Nah, terus data link itu untuk menerjemahkan atau dibungkus atau pembungkusan encapsulation sebuah data itu supaya bisa dikenal oleh interface yang ada di jaringan ya, network device tersebut. Misalnya interface-nya wireless ya enkapsulasinya untuk wireless, fiber ya fiber gitu kan. Kemudian Ethernet ada lagi misalnya switching dan segala macam itu semuanya dilakukan oleh si data link. Nah, physical itu sudah melalui physical device ya, kabel gitu kan. Bentuknya udah digital. Bentuknya sudah berbentuk digital data. Ya, oke. Ini TCP/IP bedanya tadi kalau application itu adalah gabungan dari tiga. Sekarang itu TCP/IP sudah menggunakan 5 layer. Ya, jadi application, transport. Sekarang internet diubah jadi network interface dibagi dua, data link sama physical. Ya, ini perbandingannya dengan OSI 7 layer. Oke, sekarang kita balik lagi ke ARP ya. Dari ARP itu adalah sebuah protokol yang membantu sebenarnya si IP untuk dia mengenali alamat fisiknya host. Nah, selain ARP tadi itu kan digunakan pada awal. ARP itu pada awal ketika dia tidak tahu physical address-nya, MAC address-nya pada awalnya. Si ARP itu berfungsi. ICMP itu bertindak sebagai apa namanya eh, internet control dan messaging. Jadi ketika dalam perjalanan itu kan si TCP/IP itu kan selalu dijagain ya sama TCP itu, terutama pakai transport layer ya, yang TCP itu akan dijagain terus gitu kan. Nah, sewaktu-waktu mungkin kita tidak tahu pada pada kenyataannya di dalam prakteknya mungkin aja terjadi mati lampu, putus, terjadi bencana. Nah, ketika dalam proses pengiriman data, kalau tidak terjadi apa-apa, ICMP tidak terlalu apa namanya berperan gitu. Tapi kalau di tengah-tengah ada masalah, ICMP itu baru baru berperan ya. Di satu sisi juga ICMP itu punya peran untuk menentukan bahwa ini dia lewat jalur yang mana, kemudian pasti lama apa enggak dan sebagainya itu. Makanya kemarin kan saya pakai ICMP itu ada dua ya, selain ping itu traceroute. Jadi kita perlu tahu juga ya, ping itu adalah untuk mengecek availability dari si destination. Kalau reply itu seperti apa, ya. Nah, itunya kan pasti ada kode-kodenya ya. Nanti tolong dipelajari. Nah, kalau saya bilang ini itu contoh ya. Ya kalau kalian nanti
4 gitu ya. Nanti masukin aja ke Google ICMP code. Ini ada dari IANA, itu Internet Assigned Number Authority. Itu kode-kode yang digunakan ya saat ini itu ada macam-macam. Ada tipe tipe 0 sampai ada tipe 254 tuh. Ya. Ada juga subtipe kelas 1, kelas 2, kelas 3. Contoh misalnya tipe 0 itu echo reply. Tipe 0. Jadi dia akan memberikan kode atau tipe 0 misalnya. Nah, apa itu tipe 0? Itu misalnya bahwa si apa namanya? Si destination-nya itu eh, apa nyala gitu istilahnya kan. Nah, kalau tipe 3 yang dikirimkan atau yang dikembalikan artinya destination unreachable. Ya. Nah, destination unreachable itu ada macam-macam. Ada net unreachable, ada host unreachable, ada protokol unreachable, ada port unreachable dan seterusnya. Jadi tipe 3 itu ada 15 kode di sini. Nah, ini penggunaan ICMP begitu. Tipe 4 itu juga sama ya, source sequence ya. Itu adalah dia source-nya itu apa tidak dikenali lagi. Istilahnya bisa aja kan pada waktu kirim terus kemudian source-nya mati gitu istilahnya. Nah, tipe 5 redirect kalau misalnya dalam eh, router itu ada fungsi redirect istilahnya. Jadi atau eh, routernya itu mengalihkan ya. Nah, tipenya juga atau kodenya juga ada 4, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah tipe-tipe dan kode-kode yang digunakan oleh si ICMP ya. Sampai di sini ada pertanyaan pemanfaatan dari ARP, ICMP selain ping ya, selain ping. Jadi kadang-kadang ada beberapa aplikasi tertentu dia juga memanfaatkan ping tadi. Jadi selama dia melakukan apa komunikasi, dia pantau terus itu ketersediaan dari si host dan destination atau host dan router-routernya. Itu bisa aja. Ya, karena kalau terjadi perubahan gitu, dia akan mempengaruhi si aplikasi itu berjalan. Oke, ya. Ini contohnya. Jadi dalam si apa namanya? Dalam sebuah network layer itu selain IP itu ada beberapa protokol-protokol ya. Ini ada ARP tadi pasangannya ARP. RARP itu reverse. Kalau ARP itu kan dia tahu IP-nya nggak tahu net, apa physical address-nya. Kalau RAP justru dia butuh IP. Nah, salah satu implementasinya adalah menggunakan DHCP nanti. Ya, ada tadi apa tadi? Ada selain apa ICMP, ada juga yang disebut sebagai IGMP. Ya. Apa itu IGMP? IGMP itu Internet Group Management Protocol. Ya. Nah, yang tadi saya sebut IGMP itu salah satu penerapannya multicast. Ya, multicast tadi. Nah, ini adanya di layer network. Ya, ya. Jadi kalau misalnya pertama kali dia, bisa bukain aja deh. Nah, pertama kali dia punya IP, dia akan broadcast dulu. Ini saya mau kirim data ke IP ini. Siapa yang punya IP ini? Maka semua akan mendengar. Nah, yang mereply itu adalah IP yang dituju dengan melakukan mengirimkan physical address-nya. Sehingga si A ini ketika dia mengirimkan kedua, ketiga, dan seterusnya, dia tidak perlu broadcast lagi, dia akan langsung ke physical address yang dituju. Ya, oke, rame. Sorry ya, rame. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi tadi ARP udah, RARP. Kalau ada pertanyaan, ICMP sama
ARP. Yang kemarin saya sebutkan ada TTL, time to live itu ketika si ICMP itu berjalan bersama dengan IP, dia akan memiliki apa namanya? Dia punya nyawanya gitu istilahnya. Nah, biasanya antara 64, 128 atau 256 tergantung dari sistemnya. Nah, semakin sistemnya itu semakin reliable, maka dia akan semakin besar gitu modalnya. Tapi kalau misalnya sistemnya itu mungkin host to host itu 64 juga cukup. Atau dalam sebuah jaringan yang lokal 64 cukup. Microsoft biasanya 64. Ya, Unix 128 biasanya. Ya, untuk apa? Untuk supaya dia menjaga supaya jangan sampai IP itu apa namanya miss gitu, hilang gitu di tengah jalan. Karena eh, kan kalau dalam perjalanan itu kan dia bisa muter-muter-muter hop ya dia kan bisa muter-muter-muter gitu kan. Nah kalau muter-muter-muter itu terus nggak ketemu source at destination ya, si ICMP itu akan mengirimkan balik kepada source-nya. Nggak ketemu gitu aja karena nyawanya udah habis gitu kan. Nah, menentukan si TCP untuk memberikan eh, TCP untuk mengambil keputusan apa mau diterusin apa enggak gitu istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya diterusin, maka dicoba lagi sama TCP, dicoba lagi kan, muter lagi, balikin lagi ICMP, nggak ketemu, TCP coba lagi sampai satu titik di mana TCP akan menentukan oke, stop. Nah, benar. Kalau setelah TCP-nya menentukan bahwa stop tidak usah dikirimkan lagi, maka aplikasi balikin ke aplikasi muncullah satu message gitu kan ke usernya gitu kan apalah hostnya apa unreachable, hostnya cannot cannot apa namanya ditemukan, cannot found gitu kan. Kalian kan pernah coba gitu ya, ketika website tidak ditemukan gitu kan, langsung browsernya keluarin. Nah itu karena apa di dalamnya itu TCP sama si IP itu mencoba untuk apa namanya berjalan untuk menemukan si destinationnya, servernya nggak ketemu-ketemu, akhirnya menjelaskan atau meminta si TCP untuk melapor gitu kan ke application. Nah, application akan respon kepada user untuk ini tidak bisa diteruskan karena hostnya mungkin not found atau apa gitu. Nah, itu sih. Jadi antara ARP, ACMP ya. Kemudian terakhir mungkin RARP. RARP itu sepertinya DHCP sama aja DHCP ya. DHCP itu eh, DHCP itu sifatnya mungkin kalau kita bicara mengenai ada sebuah server gitu kan, ketika server itu diminta IP-nya, maka IP-nya itu akan eh, diberikan. Mekanismenya sama. Jadi ketika eh, sebuah host yang akan aktif gitu kan, kalau misalnya DHCP kan istilahnya dia tidak punya IP ya otomatis gitu, dynamic istilahnya. Nah, dia juga melakukan broadcast. Nah, tapi broadcastnya kan karena tidak punya IP, bukan broadcast 255, 255, 255 gitu kan. Tapi broadcastnya menggunakan broadcastnya si MAC address. Ya, ingat kalau broadcast itu all one, semua satu. MAC address kan pakai hexa. Hexa itu kan dari 0 sampai F. Ya, F itu adalah 1111. Nah, jadi alamat broadcastnya MAC address itu adalah FF gitu kan. Ada 48 bit gitu kan. Jadi semua F semua atau satu semua, maka yang merespon adanya broadcast MAC tadi adalah server DHCP-nya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada broadcast MAC ini yang merespon itu pasti DHCP server. Nah, DHCP server nanti akan melakukan apa namanya? Mungkin saya contoh ya, mekanisme dari DHCP. Oke, saya coba ganti dulu. Oke, ini ya. Kelihatan ya, sini ya.
Jadi ketika DHCP klien itu dia melakukan meminta IP address, dia akan melakukan broadcast MAC address FFFFFF ya. Nah, ketika itu dia akan mencari DHCP server. DHCP server akan menerima request tadi dengan cara merespon broadcast MAC address tadi, kemudian melakukan over IP address over, kemudian di request dulu ya, di request, kemudian dia kasih acknowledge dan diterima oleh si klien dan dicatat MAC address-nya. Jadi IP tadi dipakai oleh si klien dengan MAC address sekian. Ya, jadi DHCP discover itu adalah si klien mencari DHCP server dengan melakukan broadcast MAC address. Kemudian si server akan meng-over IP address-nya, kemudian si DHCP client akan melakukan request, dan si server akan memberikan IP itu sekaligus mencatat MAC address dari si klien yang meminta tadi. Gitu ya. Jadi ini seperti itu, ada berapa tuh? Empat tahap ya. Discover yaitu broadcast MAC address, over sama si servernya, di request sama si kliennya, di acknowledge IP address-nya dari si kliennya untuk dicatat sama server. Ada pertanyaan sampai di sini untuk DHCP? Ya, cukup. Kalau ada yang mau nanya, nanya ya. Kalau nggak ada yang respon, saya anggap ngerti semua nih. Ngerti ya? Oke. Sekarang ada lagi nggak yang masih kurang? ARP, DHCP, ICMP, DNS ya? DNS perlu nggak? Halo? Kok nggak ada yang respon nih? Boleh, Pak. Oke, ya. Nah, DNS itu kan namanya juga domain name system atau domain name server. Ada yang ngomong domain DNS server dan domain itu mekanisme pemberian nama kepada IP, karena dalam prakteknya IP atau router atau semua perangkat jaringan itu dia kenalnya IP. Nah, kita tahu IP itu kan pengalamatan berupa bit ya. Kalau IP versi 4 itu bentuknya desimal. Tapi sebenarnya itu adalah bit, binary digit, yaitu oktet ya. Kalau IP versi 6 lain lagi gitu kan, bisa ke hexa gitu kan. Bisa sampai ke hexa karena ada 128 bit gitu. Nah, sebagai user ya, human gitu, manusia, kita tidak mungkin untuk menghafalkan alamat-alamat tersebut, terutama alamat-alamat yang terkait dengan server-server seperti HTTP gitu kan, web, eh, apa namanya, ya server, let's say chatting lah, server apa, semua pasti akan sulit kalau kita menghafalkan IP. Ya, IP versi 4 lagi, IP versi 4 aja udah susah gitu kan ngapalinnya, apalagi IP versi 6 gitu, nggak mungkin lah istilahnya. Nah, mekanisme DNS ini membantu user. Ini sebenarnya DNS itu adalah fungsinya untuk membantu user aja, membantu user untuk mengubah gitu kan pengalamatan yang tadinya harusnya IP jadi alamat, eh, nama ya, penamaan. Nah, DNS sendiri itu memang sifatnya juga hierarkikal. Ya, mungkin saya coba ganti dulu mana DNS ini. Nah, jadi tetap penggunanya hierarkikal. Yang paling awal adalah namanya root. Ya, yang paling ujung itu root. Nah, root itu siapa yang pegang? Root itu biasanya tergantung dari, kalau misalnya yang domain generik kayak edu, com, gov itu yang punya nama tadi kayak IANA gitu kan, dan lain-lain gitu istilahnya. Tapi kalau rootnya itu membawahi
alamat-alamat yang per negara, misalnya Indonesia.id gitu kan, maka rootnya dipegang sama ya negara gitu, negara tertentu, misalnya Indonesia dipegang sama Kominfo misalnya, ya. India IN dipegang sama siapa, Singapura SG dipegang sama eh, lembaganya pemerintahan Singapura gitu kan. Nah, kita ngomong yang generik dulu deh, root generik dulu ya. Nah, di root itu ada namanya top level domain. Root itu membawahi top level domain. Top level domain itu ada edu.com.gov gitu kan. Yang paling kanan, yang paling ujung lah. Kalau Indonesia .id gitu. .id-nya ya, .id-nya itu top level domainnya. Nah, edu itu juga di apa namanya? Ada top level domain, ada second level domain. Nah, second level domainnya tergantung. Kalau misalnya Indonesia itu kan selain ID ada lagi ACID ya, GoID, CoID dan itu second level domain. Nah, setelah itu baru eh, name-nya, baru si corporate-nya ya, ke third level, fourth level dan seterusnya. Nah, itu sifatnya hierarki seperti itu. Jadi si DNS itu akan menyimpan informasi dari server-server berdasarkan domainnya, zone-nya, gitu kan, untuk diterjemahkan ke alamat server tersebut, IP tersebut. Nah, si DNS server tersebut dia akan harus terdaftar juga, gitu kan, ke internet sebagai name system NS. Karena apa? Ketika dia terdaftar, maka dia akan melakukan pengenalan dan dikenalin ke semua DNS server yang lain, sehingga ketika misalnya oh BINUS ACID, oh dia akan cari oh ID itu di Indonesia, berarti rootnya di Indonesia, gitu kan, root servernya di Indonesia. AC berarti kan akademik, berarti ada top level domain khusus server akademik yang menyimpan semua domain-domain ACID semua itu ada servernya. Kemudian BINUS. Nah, BINUS itu ada di mana? Nah, BINUS itu dia akan cari. Oh, BINUS itu ada di alamat IP-nya BINUS. NS-nya BINUS mana? NS-nya BINUS misalnya 202.55 berapa bla 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 gitu misalnya. Nah, disitulah tersimpan di servernya DNS-nya BINUS, tersimpan semua alamat servernya BINUS. Jadi ada server root, ada server top level domain, ada server second level domain, ada juga server NS di domain masing-masing, di zona masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai DNS. Nah, mekanisme resolvingnya, bagaimana resolvingnya ada dua macam, ya. Ada yang disebut rekursif, ada yang disebut iteratif. Rekursif itu gimana? Rekursif itu dia akan ke atas dulu, ke root sampai ke root dulu. Jadi dari klien ke DNS-nya kita masing-masing ya, zona masing-masing ke top level domainnya, ke root servernya, terus kemudian dia akan kembali ke apa? Ke server yang dituju, balikin lagi. Jadi semua harus melewati root server. Nah, recursive ini memang paling aman karena apa? Karena semuanya akan melewati root server. Cuma root servernya jadi sibuk banget gitu istilahnya. Nah, yang cara kedua adalah menggunakan iteratif. Iteratif itu si root server itu hanya kasih tahu, oh kalau kamu misalnya ke sini ke server ini aja gitu istilahnya, ke server ini aja. Nah, itu eh, iteratif. Ya, misalnya contoh kita mau dari mana tuh? Dari FHDA Edu ke macro.com gitu kan. Si kliennya itu akan yang bekerja itu dia akan ngecekin dari kliennya, bukan servernya yang bekerja tapi si kliennya akan sibuk gitu. Nah, memang ada plus minusnya. Rata-rata sih memang pakainya yang rekursif ya, tapi iteratif juga ada yang juga yang pakai kalau DNS-nya itu mungkin dia sifatnya antar DNS sih sebenarnya kalau iteratif. Karena kalau klien itu dia kerja sendiri, maka bisa dibayangkan si klien ini akan sibuk sekali ya dia cari. Jadi mana yang paling bagus ya dua-duanya tergantung dari kebutuhan ya antara rekursif sama iteratif. Itu yang bisa disampaikan. Silakan ada pertanyaan.
Ada? Gimana? Cukup? Kalau cukup, kita masuk ke AOL ya. Di sini udah kerjain semua ya AOL ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Ya, saya kemarin baru cek memang sih ada beberapa mungkin gini ya. Sebenarnya soalnya itu simple gitu ya. Cuma memang yang jadi kendala, bukan kendala ya, yang jadi challenge lah, challenge kalian itu apa yang ada di soal sama apa yang ada di apa namanya di PKT-nya itu beda posisinya. Makanya kemarin ada yang nanya gitu, Pak ini gimana mau pakai yang di sebenarnya sama aja sebenarnya. Itu posisinya aja ya. Saya tunjukin ya, saya tunjukin. Ini soalnya begini nih soalnya. Mana saya coba. Kalau yang ini kelihatan ya. Kalau yang ini saya kira oke ya. RIP itu saya lihat juga. Yang penting kata kuncinya aja. RIP itu apa? Eh, Routing Information Protocol ya. Satu kata kunci itu. Kalian tahu singkatannya. Kedua, kalau versi satu ada versi satu, versi dua. Versi satu atau dia hanya support yang kelas full. Versi 2 baru classless. Kemudian yang ketiga, kata kunci dari RIP adalah dia menggunakan mekanisme hop count. Ya, maksimum 30 kalau perlu. Jadi tiga kata kunci itu aja. Satu, singkatannya. Kedua, ada versi 1, versi 2, kelas full dan classless. Yang ketiga adalah dia menggunakan hop count. Kalau itu aja udah oke. OSPF, pertama singkatannya apa? Open Shortest Path First. Ya, kalau perlu menggunakan algoritma Dijkstra kalau saya mau ditambahkan. Kemudian kedua adalah dia support classless ya, classless domain routing. Ketiga, dia menggunakan mekanisme metriknya adalah link state, kondisi dari linknya, parameter-parameter yang ada di linknya, ya bandwidth lah, delay apa segala macam, ya. Maka dari itu dia tidak menggunakan hop-count, dia bisa lebih robust, lebih banyak, lebih besar, dan itu. Access list, ya ada sebuah yang disebut sebagai access control list, gitu. Access control itu kan berarti disebut sebagai untuk satu list yang berfungsi untuk menentukan apakah paket ini boleh apa tidak lewat, gitu aja. Jadi kata kuncinya itu aja, definisinya. Kemudian yang kedua adalah dia punya standar, dia punya extended. Ya, kalau misalnya standar itu kodenya dari 1 sampai 99, extended 100 sampai 199, nah itunya terserah. Ada juga kalau mau yang terbaru, kalau kita pakai iOS yang terbaru, ada name access list. Ya, nah minimal itu aja. Jadi satu, access control list, fungsinya apa, untuk menentukan apakah paket ini boleh dilewatkan atau tidak boleh. Ya, permit atau deny. Kedua, ada standar dan extended. Standar itu adalah mengecek dari source-nya. Nah, maka dari itu sedekat mungkin dengan destination. Kemudian extended adalah mengecek dari berbagai banyak aspek, gitu kan, lebih lengkap, lebih detail. Nah, ditaruh di sedekat mungkin dengan source. Ya, jadi itu yang kata kunci itu seperti itu sebenarnya yang perlu di kalian sebutkan. Ya, kalau itu sudah ada, ya apa bisa maksimal lah poinnya. Baik, nah yang sekarang ini soalnya eh, secara IP itu 140, katanya ada yang 130 atau 135, tapi oke sebenarnya nggak masalah ya. Kalian mau pakai yang 140, ada yang pakai 130, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah sekarang pada waktu kalian buka ya, saya coba buka ya, saya buka mana nih? Buka paket tracernya, PKT-nya. Nah, ini posisinya berbeda, ya kan? Yang 2000 di sini daerah A, daerah B-nya 200 di sini, 1000-nya di sini, 300 di sini. Sedangkan yang tadi di soalnya yang 2000 di sini, 1000 di sini gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu kan.
AB itu ada di sini nggak masalah gitu kan. Yang penting adalah kita tahu berapa banyak daerah tertentu ya, kalian mau pakai daerah A atau B atau apa namanya, is oke, nggak masalah. Yang penting perhitungannya, ya perhitungannya. Yang pertama adalah mulai dari yang paling besar dulu kalau PLSM. Nah, saya kemarin ketemu ada yang ABC-nya itu ya dari A 1000, 2000 gitu kan, 200, 300 gitu, 300. Nah, itu salah gitu. Jadi ngawur gitu. Nanti perhitungannya ngawur. Jadi pertama dari yang besar dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ada berapa network? Yang bisa ngomong, bisa sebutkan nggak? Ada berapa network? Atau berapa subnet yang harus kita buat? 12. Ya, berapa? 12. 12. Ya, betul. 12. Ya, 12 ya. Tahu dari mana 12? Dari Gabungan mana? dari daerah sama router, Pak. Ya, ini kan daerah router ya. Ini kan kita sebut ya, kita sebut yang paling gede dulu ya. Satu, nah, sebentar. Ah, bentar ya. Nah, ini kan, ini satu. Kemudian yang gede kedua adalah ini kan, dua, ya kan? Kemudian gede yang ketiga adalah ini 300, tiga, ya. Kelihatan nggak? Saya tulis-tulis. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, salah. Kemudian berikutnya adalah ini 4, ya kan? Nah, sekarang tinggal terserah nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari mana? Ya, kemarin saya kasih ini 5, salah. 5, gitu ya. 6, 7, 8. Ini 9, 10, 11, 11. Ini 12. Gitu ya. Jadi ini yang perlu dibuat gitu. Kalau 1, 2, 3, 4, ya itu IP-nya kan macam-macam ya, slash-nya bisa beda-beda. Tapi kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, IP-nya itu kan sama ya. Slash berapa? Masih ingat? Slash 30 30. semua ya, slash 30 atau 255, 255, 255, 252 gitu kan. Karena butuhnya kan point to point. Ini sama ini gitu kan. Ini sama ini gitu loh. Oke. Nah, sekarang eh, perhitungannya ya. Nah, dari situ nanti masuk ke sini, itu tinggal dimasukin aja IP address subnet mask default gateway-nya kalau PC gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau PC daerah B gitu kan berarti kan ini gateway-nya yang router fast Ethernet ininya kan. Nah, sama ini juga di sini sebagai gateway-nya. Ini sebagai gateway, ini sebagai gateway gitu. FA60 kalau nggak salah sebagai gateway. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau kalian nggak bikin 12 subnet itu salah berarti. Ya, di sini sebenarnya ya ada itu sih. Ini kan cuma buat IP-nya ya. Ya. Nah, dari IP subnet itu diterjemahkan masukin ke IP address. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya sharing apa ya nih? Sharing desktop aja ya. Oke, saya buka Word. Kalian mau pakai yang dari soal atau yang dari paket tracer ininya, posisinya? Yang B-nya lebih besar, Pak. Dari mana? Yang B-nya lebih besar. Bukan. Kita sepakati dulu. Karena posisi kan sebenarnya agak kebalik ya. Kalau di soal itu yang daerah B-nya ada di sebelah kiri, ini kan, yang di sini kan. Sedangkan kalau di paket tracer itu yang 2000-nya di sebelah kanan. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Gitu kan. Nah, mau yang mana ini aja ya, yang di soal ini aja ya. Nanti Iya, Kak. paket tracernya menyesuaikan gitu maksudnya. Ini sebentar saya, ini paket tracernya saya kok jadi error. Bentar ya, paket tracernya dimatiin dulu.
Artinya. Oke, sebentar saya nyalakan dulu ya. Nah, jadi sempat hilang sebentar. Nah, ini. Ya kan? Nah, kalau dipakai tracer, kelihatan pakai tracer saya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan nih. Belum, Nggak Pak. kelihatan. Ini sekarang pakai tracer ini ya. Jadi kalau pakai tracer, dipakai tracer itu kan yang 1000-nya kan di sini daerah C ini. Bener nggak? Tapi yang di review 1000-nya di sini. Gitu loh. Jadi kalau yang di soal 1000 itu daerah C gitu kan, ABC-nya ini juga kemarin saya coba kemarin baru ngomong, oh iya, tapi nggak apa-apa sih. Terlepas dari daerah A, daerah B, daerah C itu beda gitu kan ya, antara yang di PDF-nya sama yang di soalnya. Yang penting adalah jumlahnya dulu ya, jumlahnya daerah A, daerah B. Nah sekarang mau yang mana nih gitu istilahnya. Nah, kalau mau yang pakai tracer, kita pakai yang sekarang. Tapi intinya adalah gini, intinya yang penting adalah kita perhitungannya berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan nama daerah A berapa, daerah B, tapi jumlah gitu kan. Terlepas ini daerah A, daerah B-nya berapa gitu kan. Nah, kalau di soal kan ini nih, di soal nih. Tuh, daerah B yang 2000, tapi kalau dipakai tracer, daerah A yang 2000 gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan pusingkan ini daerah A, daerah B, daerah C, tapi yang penting adalah jumlahnya. Jadi yang kita tahu adalah jumlahnya ada 2000, ada yang 1000, ada yang 300, ada yang 200, ya kan? A, B, C, D-nya nggak usah terlalu pusing lah, istilahnya nggak usah terlalu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kita pakai 140/16, ini kan kelas B ya. Nah, terus nanti ketika OSPF pakai area 5. Nah, kemarin saya sudah buat ya. Nah, sekarang saya coba terjemahkan ya. Jadi antara kita pakai tracer aja, pokoknya yang area 1 gitu, ada area 1 lah gitu ya, supaya nggak pusing nih. Area 1 itu 2000 host gitu kan, bener ya. Area 2 itu yang 1000. Kelihatan nggak yang saya ketik-ketik di Word? Kelihatan, Udah kelihatan ya? Ya. kelihatan. Area 3 itu yang 300 host gitu kan. Area 4 yang 200 host, bener nggak? Bener ya? Gitu ya. Nah, kita punya IP 140/XX 0/0/16. Kemarin saya coba pakai 140/10 ya. Ya ini saya ambil aja terserah itu punya siapa gitu kan. 00/16. Nah, sekarang kita masuk ke 2000 host dulu. 2000 host itu butuh berapa bit? Nah, kita ngomongnya berapa bit untuk hostnya. Ada yang tahu? 2 pangkat berapa? 11. 11. Ya, gitu ya. Saya nggak mau langsung ngomong itu, jadi saya mau interaksi ya, interaktif ya. Jadi artinya saya butuh 11 bit host, karena ini ada 16 bit ya, yang tersisa, bukan, ya sorry, ada 16 bit, kalau kelas B kan 16 bit ya, 16, makanya 11, 16. Itu maka 11 bitnya itu untuk host, jadi sisanya berapa bit untuk network? Yuk. 5. 5. Ini jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Jadi 140/10. Ini kan saya kasih ini dulu ya. 0000000. Berapa? 12345678. 12345678. Maka saya butuh 11 bit. Artinya 8 bit di oktet yang ke apa namanya? Yang keempat ini plus 3 bit yang oktet ke 3, ya kan? Ini oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Jadi 11 bit. Nah, ininya berarti itu adalah berapa? Yang sebagai network. Gitu. Nah, kalau ini sebagai network, maka
Ini slash-nya nanti udah slash berapa? Nantinya. Subnetnya slash berapa? 21, Pak. Ya, 16 tambah 5 kan? 16 ini kan udah 16 nih. 16 ini kan udah ini kan network kan. Tambah 5 karena sisa dari 11 bit yang digunakan untuk host. Jadi 21. Eh, nah, atau 255 berapa? 248. 248.0. Ini yang pertama kita tahu dulu ya. Jadi ini adalah network untuk area 1, 2000 host. Nah, gampangnya gimana? Gampangnya berarti 140.10.0.0/21 atau 140.0.0.255.255.248.0. Ini adalah network yang pertama. Nah, karena network yang pertama itu berarti kita harus tahu dong yang apa namanya? Yang available berapa sama network terakhirnya sebagai broadcast ya kan? Nah, ngambil dari sini aja. Ngambil dari saya di sini kan 140/10 ini pasti adalah untuk si network kita tidak perlu ganti atau ganggu gugat ya. Yang pertama adalah mulai dari 1 atau 140/10.0/1/21. Ini adalah host yang pertama, ya kan? Nah, host yang terakhir atau host yang available terakhir, gitu kan? Adalah, sorry. Host yang available terakhir adalah tinggal ini kan udah jadi network ya. Ini kan jadi network. Jadi yang terakhir adalah 1111111 2 3 4 5 6 7 8. Benar ya? 2 3 4 5 6 7 8. Ya, atau diterjemahkan jadi desimalnya 140/10 berapa nih? 255. 248. Hmm? 7. Ini yang ini 7 2 5 254. ini host yang ke terakhir ya. Last ya. Last. Berarti broadcastnya berarti 140/10. Nah, ini. Ya kan? Ini network ya. Salah. Ini network, sedangkan ini jadi host. Atau 140/10.7.255. Ya. Ini untuk area yang pertama. Nah, tinggal masukin tadi yang ke mana tadi? Masukin ke sininya. Mana? Yang pertama mana? Ini kan? Nah, dimasukin ke sini. Kelihatan nggak? Jadi yang fast Ethernet 60-nya ini, ya, fast Ethernet 60-nya adalah berapa tadi? 140/10.0.1/21. Kelihatan nggak yang ini? Kelihatan nggak? Dan Pak, Yang fase 60 nih, yang ke saya tunjukinnya gimana deh. Soalnya kalau saya pindah ke sini udah hilang sih. Pokoknya ada FA060 ya di sini ya, 140/10.01 ya. Nah, ini IP ini nih. Gitu. IP ini juga sama 140/10. Ya, saya kasih 10, ini 011 gampangnya gitu, slash 21 semua. Nah, itu ya. Sekarang kita pindah ke area yang kedua yang di mana 1000. Nah, berarti tadi kan IP terakhirnya kan ini nih, IP terakhirnya. Benar nggak? Nah, IP berikutnya adalah 140/10 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini IP yang berikutnya. Setelah ini ya, IP berikutnya ini atau 140/10 berapa? 8.0 kan?
Ini IP setelah ini kan ini kan tinggal pindah satu. Ini kan. Bisa nangkap nggak? Bisa ngerti nggak? Ini kan IP terakhir dari area 1 yang tadi 2000 host. Nah, IP berikutnya setelah ini adalah ini. Ya. Satunya pindah ke sini semua 0 semua atau 140.10.8. Di IP 140.10.7.255 selebihnya adalah 140.10.8.0. Nah, sekarang tinggal kalau 1000 berarti 2 pangkat berapa butuhnya? 10. 10 ya, berarti 10 bit ya. Ini tambah 2, 8 tambah 2. Jadi networknya berapa bit? Networknya berapa bit? 6. Hah? 6. 6 atau slash-nya slash berapa? 22. 16 tambah 6 22. 22 ya, atau 255 berapa? 252. Hah? 252. 252.0 ya. Gitu aja sih, gampang kan? Gimana 252.0 ya tadi ini 21 aja 248 tambah 1 bit di sini kan 4 ya. Jadi 2548 tambah 4 ya 252. Nah, titik 0 tapi jangan lupa ya. Plus 22 gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitungannya 140 10 0 0 0 0 1 0 0. Ini adalah IP yang pertama ya. Atau ya ini IP yang pertama. Ini IP yang pertama ya. Atau 140.10.8.1 ya /22. Ini host yang pertama. IP yang terakhirnya atau terakhir yang available berarti 140.10.10.11.11.11.11.10 ya. Atau 140.10 berapa nih? Berapa yuk? Tuh, susah nih. Ini kan 8. 8 tambah 3. Berapa? 11. Ya. 254. Jadi broadcast-nya 140, 10, 10, 11, atau 140, 10, 11, 255. Ini yang broadcast-nya. Ini last host. Ya. Itu hitungannya, cara ngitungannya. Ya. Nah, tinggal taruh di sini. Nah, 140, 10, 8.1 tuh FA60 ini kan. Ininya berarti 10, 8, 10, 8, 11. Ya. Sampai sini bisa nangkap? Yang jadi concern-nya atau yang jadi apa namanya? Ini adalah yang penting pemotongannya aja, hati-hati. Jadi 100 ini 100 network yang kedua adalah net 140.10.8.0/22 ya. 255.255.252.0. Coba kita lihat ya 252 kan. Ya /22 ya. /22. Nah, betul kan. Atau kalau mau dilihat ininya IP-nya tuh 252.0. Oke. Sekarang network yang ketiga. Network yang ketiga berapa? Berapa host? Network yang ketiga berapa host? 200. Hah? Oh sih. 300. 300 ya? 300. Mana sih? Network yang ketiga tuh paling gede ketiga 300 ya. Setelah itu 200 ya. Nah, berarti 300 berarti berapa? Berapa bit yang dibutuhkan?
kelipatannya kan 128, 256, baru berapa? 5, 512. 12. Nah, 512 itu berapa bit? 9. 9 bit. Ya. Jadi kalau 8 kan 256 tambah 1 bit lagi. Jadi 140, 10. Nah, setelah ini berarti berapa? Network yang berikutnya setelah ini 00011, ya kan? Jadi setelah ini nih, setelah IP ini, IP berikutnya adalah ini. Atau 140, 10 berapa? 254. Nah, ya. Nah, karena kita butuhnya 9 bit, ya. Aduh, susah. 9 bit sebagai host, maka bukan sisanya ya. Yang networknya berarti berapa? Susahnya. Networknya berapa, Pak? 8 tambah 1, 2, 23. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti slash berapa nih? 23. Slash 23, betul. 16 tambah 7, 23. Atau 255, 255, 254. 254.0. Iya. Ya kan? Tambah 2 ya. 252 tambah 1 bit ini kan bitnya 2 gitu kan. 0. IP yang pertama berarti 10. Ini network ya, networknya kan ini. Networknya kan ini nih. Networknya ini. Duh, susah ya. Aduh, susah. Nah, network yang pertama adalah 1 atau 140, 10, 12.1 ya, /23 gitu. Ini host yang pertama. Host yang terakhir sebelum broadcast adalah, nah ini network yang terakhir sebelum broadcast. Tuh susahnya ini kalau pakai ini nih. Nah, gitu deh. Atau 140, 10, berapa nih? 13. 13, betul. 13.254 pasti kan? 13.3 plus host. Broadcastnya berarti 140, 10, 110, 111, atau 40, 10, 13, 255. Ini broadcastnya. Gitu kan? Ini networknya. Ini ini hostnya. Oke, ya. Ini adalah untuk 140, 10, 12/23. Nah, sekarang area yang keempat yang ada hostnya. Itu berapa host jumlahnya? Berapa host? 200. 400 ya. Berarti kelipatannya yang paling dekat adalah berapa? 2 pangkat. 256 ya, gitu ya. 256. 256 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. 8. Ya, berarti 10. Nah, IP setelah ini itu pasti adalah 0000111. 0. Itu titik 0000000. Ya, karena ini adalah slash apa? 8 bit, berarti slashnya berapa? Slash berapa? 24. 24. Ini 140, 10, berarti ini berapa? 14. 14. Ya, 14 0/2. Oh, ini gampang. Ya, ini kan kayak kelas C aja ini. Kayak kelas C kan. /24 kan kayak kelas C. Ya, jadi 140, 10, 00000.
1110 0001 atau 140 10 14 1. Nah, last host sebelum broadcast 1110 atau 140 10 14 25 4 ya. Broadcastnya berarti 111111 atau 140 10 14 255. Ini area yang ketiga. Keempat, sorry, keempat. Ya. Jadi area yang keempat berarti yang 200 ya. Yang 200 berarti 140 10 14 1 itu yang Ethernet 6 0 ya. Ini ya berarti 140 10 14 10 140 14 11 ya. Supaya gampang. Nah, jangan lupa bahwa kita masih punya subnet untuk point to point dari si routernya ya. Ada 6 lagi kan, 1 2 3 4 8, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena tadi IP-nya kan terakhir kan ini. Ya kan? IP terakhir kan ini. Jadi IP berikutnya adalah 140 10 0000 1 1 1 1. Nah, gitu. Atau 140 10 15 0. Nah, karena ini dibagi menjadi 4 bit lebih gampang. 140 10 15 0 slash berapa? 30 gitu kan? Ya, kelipatannya 4 aja. 15 4 30 40 10 15 8 30 140 10 15 12 30 kan 4 butuhnya kan 4, cuma 2 kan. Satu ID, satu broadcast tambah 2. 40 10 15 16 30 terus 40 10 15 20 30 40 10 15 24 30 berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 satu lagi ya. 40 10 15 28 30. Nah, tinggal ditaruh aja tadi. Tadi kan saya sudah tulis ya. Saya kan tulis di sini kan 5 6 7 8 9 10 11 12. Taruh aja. Ini untuk subnet nomor 5, subnet nomor 6, itu kan point to point ya. Subnet 7. Subnet 8. Subnet 9. Subnet 10. Subnet 11. Subnet 12. Dari situ tinggal dimasukin IP-nya. Ya, ini berapa? Ini kan misalnya ini 5 gitu kan, ini 5 berarti ini sama ini. Ya. Misalnya tuh 10 15 1 sama 10 15 2. Ini 9 dari 10 15 18 sama 19. Seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah oke sudah, baru dimasukin OSPF-nya. Gimana cara OSPF-nya? Ya, configuration terminal, router, OSPF. Ini kan disuruhnya kan 1 ya. Router ID-nya kan 1 ya. Coba kita lihat soalnya. Proses ID-nya 1, areanya 5. Gitu kan. Jadi OSPF 1 gitu kan. Terus networknya mana? Networknya yang terkoneksi. Ini berapa sih, di mana nih? Oh, di sini. Ini sama ini. Gitu. Ya. Kalau mau dilihat itu show run. Nah, ini dia. 15.0 sama 15.16. Ingat, ini adalah bukan subnet mask tapi wildcard mask ya. Wildcard mask gimana cara ngitungnya? Subnet mask dari si interface
sorry, 255 dikurangi subnet mask dari si interface. Jadi ini kan 255, 255, 255, 252 ya. Nah, terus dikurangi itu 255, 255, 255, 255, 255 dikurangi 255, 255, 255, 252. Akhirnya jadi 0003. Gitu. Ya, jadi saya kasih tahu ya caranya untuk membuat wildcard mask. Misalnya gini, IP-nya kan 140, 10, 15, 1, 255, 255, 255, 252 gitu kan. Nah, ini ya itu untuk mengurangi 255, 255, 255, 255 dikurangi supaya 255, 255, 255, 252 ya. Ini IP ini adalah IP-nya ini. IP-nya si interface itu. Hasilnya jadi 0.0.0.3. Ini wildcard mask dari si OSPF-nya. Ya. Ya, contoh tadi ya, contoh tadi. Ini kan misalnya ini nih. Contoh yang ini deh. Yang 140 ini ya, 140 21. Ini kan berarti 140 10 0 1 255 255 245 248.0 ya kan. Nah, networknya berarti 140 10 0 0 ya. Nah, wildcard masknya gimana? Nah, hitung aja 255 255 255 255 dikurangi 255 255 248.0. Nah, dikurangi jadinya berapa? Dikurangi 0.0.7 ya. 7.25. Ini wildcard mask untuk yang network ini. Coba kita lihat ya. Wildcard mask untuk yang 2000 ini. Nah, ini dia. Di router ini ya. Di router ini show run. Mana tuh? Nah, ini dia. Ya, ini kan. Ini kan network yang point to point. 03 itu point. Nah, network yang ini adalah wildcard masknya adalah 140.10.000.000.7.255 area 5 yang ini. Yang ini. Ini juga berarti sama. Ini kan /24 ya. Kalau 24 sih 000.255. Nah, kalau yang ini berarti 22 tadi ya. 22 berarti coba kita lihat orang. Nah, ini kan 3255. Cara ngitungnya gimana bisa 3255? Cara ngitungnya yang ini kan network yang kedua ya. Network kedua itu berapa tadi? Network yang kedua. Network yang kedua itu 140 10 8 0 22 ya. Jadi kan 140 10 8 0 255 255 252 tadi ya, 252 0. Jadi 25 yang digunakan di ininya network 10 8.0 gitu kan. Nah, wildcard-nya berapa? Wildcard-nya 255 255 255 255 dikurangi atau gini aja. Dikurangi 255 255 248 sorry 252.0. Nah, jadi 0.0.3.255. Ini wildcard mas untuk si OSPF network yang kedua. Nah, ini ya, network yang keempat atau ketiga bersama 40 10 12 1 karena tadi kan 254 ya. 254 ya. Nah, yang ini 100 mana tadi? Nah, ini dia. 000255 anak kelas
/24. Oke, untuk subnetting VLSM dan OSPF-nya ada pertanyaan? Apa buat nanti UAS tuh berarti tinggal ditulis kayak gini aja. Ya, nanti kalau misalnya disuruh bergantung ya, disuruh akses list ya berarti tinggal apa akses control list bla 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 kayak tadi ya. Kalau misalnya disuruh bikin routingnya RIP gitu kan atau OSPF ya, ini bagian ininya aja. Nah, kalau RIP berarti kan router RIP misalnya network udah gitu aja. Nah, sebenarnya saya mau tambahin ini kan passive interface. Ini maksudnya apa passive interface? Karena di dalam OSPF itu ada broadcast ya untuk update itu. Jadi passive interface itu adalah interface yang tidak menerima broadcastnya. Siapa yang tidak menerima broadcast yaitu interface yang tidak ada routernya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Selebihnya dia akan menerima update dari masing-masing router. Tapi ini opsional sih. Ini sebenarnya udah masih apa advance ya, advance. Ya kalau misalnya disuruh apa access list, ya bagian ininya aja yang ditulis. Tergantung dari soalnya nanti. Ya nggak usah satu konfigurasi dari awal sampai akhir gitu nggak usah. Tergantung. Tapi kalau misalnya disuruh, tapi kayaknya nggak mungkin sih kayaknya. Mungkin. Paling nggak ngapalin aja gitu ya. Interface berapa, nah, IP address, nah gitu kan. IP access group. Nah paling ininya aja sih. Ya bagian-bagian tertentunya aja. Jadi urutannya gitu segala macam kayaknya enggak lah. Paling bagian-bagian tertentu yang disuruh. Misalnya tuliskan konfigurasi untuk interface ini. Nah, kan paling yang ingetin ini aja. Ya. Atau tuliskan eh, apa bagian routing protokolnya. Nah, ini ya, ini. Tuliskan bagian access list-nya, nah, bagian ini ya. Ya. Oke. Ada lagi? Mau nanya lagi. Berarti nanti RIP sama SPF-nya muncul di studi kasus. Gimana gimana? Buat studi kasusnya ada RIP sama ada SPF. Ya, yang kita pelajari kan dua itu. Oh. Ya, Kalau entah berarti kalau dua-duanya, entah salah satu kan mungkin dipelajari aja. Dia kalau routing dihafalin aja. Dihafalin aja apa struktur dari komen. kalau statik berarti nggak muncul ya? Statik ya mungkin juga, tapi karena kita kan dynamic ya. Ya dipelajari lah. Kalau statik gampang kok, gitu kan. Iya, IP Pak. root, IP root, source, destination lewat mana gitu. Gateway. Kan? Perintahnya gitu kan. IP route, source-nya, subnet mask, destination, subnet mask, lewat gateway mana. Itu kan statik. Ada lagi? Nah, kalau enggak, terakhir kan disuruhnya akses control list ya. Nah, akses control list, kalau ini kan standar. Artinya apa? Standar itu di mana eh, ini tidak boleh ke sini, gitu kan? Kalau standar berarti ditaruhnya di sedekat mungkin dengan destination. Berarti ditaruh di FA 60. Ini udah benar-benar ini clue-nya itu udah benar-benar ya sangat spesifik. Berarti kalian tinggal masukin aja akses control list-nya di sini kan? Ya. Pokoknya gini, jangan lihat kanan kirinya ya, tapi lihat dari daerah yang paling gede ke daerah 1000. Jadi dari daerah 2000 ke 1000. Nah, daerah 2000 ke 1000 di mana? Daerah 2000 ke 1000. Oh, di sini. Berarti dari sini ke sini gitu kan? Ya, tapi kalaupun kalian mau dari sini ke sini juga boleh lah. Tapi intinya ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di sini. Ya kan? Ditaruhnya di sini. Akses control list-nya. Saya pakai nama name IP access list standar PCA daerah A deny gitu kan. Nah, terus tambah permit any kemudian saya taruhnya di FA60 IP access group namanya PC daerah A out di sini. Perintahnya udah benar-benar spesifik tuh. Outbound. Mana? Oh, ya, tinggal ditaruh di sini kalau misalnya. Tapi terlepas dari ininya ya, apa posisinya. Tapi dari sorry dari sini ke sini berarti
adanya di router 3 yaitu karena sedekat mungkin dengan destination. Nah, kalau yang extended karena ini adalah PC ke PC, source destination-nya sedekat mungkin dengan source. Jadi taruhnya di sini. Taruh di PC daerah 200. PC daerah 200 di mana? Ya, kebetulan di sini. Berarti di sini ya. Berarti taruh di interface di sini inbound. Nah, ini deny IP host ini ke host ini. Terus baru permit IP ini ditaruh di interface 00 in karena dia masuk. Dengan demikian ini tidak akan apa namanya? Tidak akan bisa ping ke sini. Contoh ya. Kalau tadi ya, kalau ini kan dari sini ke 2000 ke 1000 ya. 2000 ke 1000 berarti saya misalnya ping berapa tadi? Saya tulis saja IP-nya berapa nih? 140 10 8 10. 140 10 8 10. Tuh destination host unreachable ya. Tapi kalau ininya yang kedua ping 140 10 8 10 bisa enggak? Nah, ini yang disebut ARP request timeout dulu baru reply. Jadi hanya IP ini aja yang tidak bisa. Gitu. Nah, kalau yang ini berarti dari 300 ke sini kan? Nah, ping berapa tadi tuh? PC daerah 200, 140 10 14 ya, 10. 140 10 14 10. Kebalik ya? Salah ya saya? Salah nggak tadi? Oh iya, request timeout ya. Nggak bisa ya. Nah, mestinya di sini ya salah ya. 200 ke 300 ya. Saya kebalik. Mestinya di sini, di sini. Ini IP-nya berapa nih IP-nya? 140 10 12 10. Ping 140 10 12 10. Nah, gitu kan. Tapi ke IP yang di sini boleh nggak? IP yang di sini. 140 10 12 11. Nah, 12 11 bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi yang penting kalau standar ditaruhnya sedekat mungkin dengan destination. Kalau yang extended sedekat mungkin dengan source-nya. Ya, outbound inbound-nya jangan lupa ditaruh. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Gitu ya. Jadi kuncinya kalau kalian pertama ketika membuat PLSM urutkan dari yang paling besar host-nya. Ya. Dengan perhitungan tadi ya. Ya, kalau misalnya sudah fasih sih ya nggak apa-apa, tinggal masuk-masukin apa IP-nya kan. Tapi kalau nggak pakai perhitungan bitnya, potongan bitnya, hostnya berapa, networknya berapa gitu, subnetnya berapa. Ya. Jangan lupa point to point antar router juga disebut sebagai atau digunakan untuk si eh, network sebagai subnet ya /30. Begitu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri ya di jam 11. Nah, teman-teman ada yang mau sholat juga. Gimana? Cukup? Dari yang lain ada pertanyaan? Nggak ya? Cukup ya? Ya, kalau cukup, saya kira kita bisa akhiri.
Halo, di mute semua. Baik, Oke, Pak. Ada. Saya akhiri saja. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas pemaparan materinya dan terima kasih juga kepada para peserta responsi hari ini. Sebelum saya tutup acara responsi hari ini, sebelumnya kita akan melakukan sesi absensi dan dokumentasi. Oke.